Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan menghormati proses hukum dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang diusut oleh KPK. Ia mengatakan akan menjalani proses hukum. Meski banyak yang mengaitkan proses ini dengan aspek politik, begitu juga dengan penetapan Menkominfo Johnny G. Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Namun mengapa isu politisasi selalu dikaitkan dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan tokoh partai politik? Untuk mengulasnya, pemirsa, di studio telah hadir analis komunikasi politik yang juga Ketua Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Universitas Nasional Jakarta, Lely Aryani, dan pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkung, yang akan bergabung secara daring. Selamat sore terlebih dahulu untuk Ibu Lely. Selamat sore Mbak Anggi, sehat ya? Sehat, terima kasih Ibu sudah hadir di studio, dan juga selamat sore Kang Tama yang hadir secara daring. Selamat sore Anggi, selamat sore Ibu Lely. Baik, sore. Saya mau bertanya dulu kepada Ibu Lely. Ini akhir-akhir ini tokoh partai politik dan semuanya dari Nasdem, Johnny G. Plate, kemudian kemudian ada Sil, belum lagi yang baru-baru ini dilaporkan karena dianggap melakukan pelecehan secara verbal. Nah, ini kalau menurut Ibu Lely sendiri sebenarnya memang kebetulan atau karena satu dan lain hal? Ya, kalau saya menjawabnya berdasarkan pengalaman saya meneliti tentang perilaku politik para politisi dan juga di DPR, saya mengatakan ini adalah kebetulan, jadi bukan disengaja ya. Karena apa? Hasil penelitian saya itu menemukan bahwa sebenarnya tidak ada dikotomi antara partai politik yang berbasis misalnya ideologi A atau ideologi B, partai politik pemerintah, koalisi pemerintah atau partai oposisi misalnya. Tidak ada dikotomi bahwa apabila mereka melakukan tindakan yang di luar etika politik itu membedakan di antara satu dengan lainnya. Jadi semuanya sama. Berarti sebenarnya ini tidak ada karena faktor Nasdem adalah partai oposisi saat ini. Kita buktikan kalau itu. Menurut Ibu 2015 waktu itu kan Nasdem berada dalam koalisi dengan pemerintah. Tapi sekjennya juga kan kena. Dan waktu itu tidak ada narasi apapun yang mencoba mengkait-kaitkan itu dengan politik. Dan Nasdem juga dengan Legowo. Demikian juga dengan Golkar, ada Aziz Samsudin yang di DPR misalnya dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya, kalau kita telusurin, Mas Tama nanti bisa lebih menjelaskan itu ya. Karena fokus saya adalah ingin mengatakan bahwa sebenarnya dalam suatu koalisi itu, dalam pemerintahan maupun koalisi oposisi itu tidak ada koalisi yang permanen. Nah, karena ketidakpermanenan itulah sebenarnya setiap partai politik harusnya punya sikap politik. Jauh hari sebelum Nasdem menetapkan pilihan untuk mengusung Anies, saya sudah mengatakan pasti dua-duanya tidak akan nyaman berada dalam satu koalisi itu. Karena akan ada prejudice politik yang berkelindang dalam pikiran masing-masing, komunikasi politik pasti juga terhambat, ada jarak komunikasi, bahkan jurang komunikasi politik saya katakan. Sehingga kalau misalnya ada suatu tindakan politik atau tindakan hukum yang akan dilakukan, pasti dikaitkan dengan persoalan soal dukung-mendukung, apalagi soal pencapresan. Apalagi tahun politik saat ini. Tahun politik. Baik. Padahal penetapan seseorang menjadi tersangka atau tidak, kausalitasnya bukan karena dia dekat dengan partai politik A atau dekat dengan partai politik B, tapi semata-mata karena ada tindakan hukum yang memang harus dilakukan terhadapnya. Ada tindakan politik atau penyelewengan hukum yang harus diambil tindakan untuk menyelesaikan itu. Gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau dari Mas Tama sendiri seperti apa nih Mas tanggapannya? Apakah memang betul ada tindakan hukum yang memang harus diselidiki karena memang tercium begitu ya, Ibu ya? Ini sepertinya ada sesuatu yang miss, atau memang karena Partai Nasdem ini adalah partai oposisi saat ini? Silakan Mas Tama. Iya Anggi, kalau saya menilai kalau terkait dengan korupsi yang berhubungan dengan politik, ada dua hal yang kemudian kita harus lihat. Yang pertama, kalau kita bicara soal hukum, itu kan law is everything but evidence. Jadi evidence-nya apa, buktinya apa. Jadi saya rasa tidak mungkin kemudian KPK secara serampangan menetapkan tersangka kepada seseorang tanpa adanya bukti permulaan. Kalau kita lihat misalnya dalam perkaranya SJL, ya kita juga belum tahu yang mana perkaranya. Tapi keterangan KPK mengatakan dia sudah melakukan pemeriksaan sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian sudah ada puluhan saksi yang diperiksa. Tentu ini kan perlu klarifikasi dan lain-lain. Kalaulah memang tidak ada korupsi, tentu penyelidikan akan berhenti. Tapi kalau ada bukti, tentu ini akan naik terus. Jadi ini semua hanya soal ada perkara pidana yang kemudian ada bukti-bukti di sana. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain adalah ya memang kerap sekali antara korupsi dengan politik itu kadang-kadang dia agak berdekatan. Makanya saya sering bilang
corruption is the dark side of politics. Jadi sebelah dari politik itu adalah korupsi. Kalau kemudian dia politisi, dapat jabatan strategis, kemudian dia mengambil uang negara, tentu jadi korupsi. Jadi emang itu adalah sisi gelapnya. Kalau politiknya benar, dia akan jalankan negara itu sebaik-baiknya. Nah, yang kita lihat kan juga sebaliknya, gitu ya. Kalau kita lihat ini apakah karena gara-gara ada soal-soal koalisi yang nggak sejalan lagi Pak Presiden dan lain, saya rasa tidak. Kalau kita lihat urutan penanganan perkara zamannya Pak Jokowi, misalnya ada lima tersangka di korupsi. Ada Juliardi Batubara yang itu adalah PDIP, di mana menjelaskan bahwa partai penguasa kemudian jadi tersangka dan difonis di pengadilan terlihat korupsi, kan gitu. Kemudian dari itu Sumatera, dari Partai Golkar ada Ibnu Akrowi, kemudian juga ada Edi Prabowo yang dari Gerindra, dan paling akhir adalah PDIP Platin. Yang tentu saja ini menggambarkan ada langgam dalam bicara partai. Jadi ini bukan soal partai, tapi soal perbuatan yang memang tercium dan terhembus oleh penegak hukum. Baik, ya itu tadi berarti sejalan dengan yang disampaikan Ibu Lely bahwa sebetulnya mungkin karena memang kebetulan saat ini yang jadi mau di dalam atau di luar koalisi, nama-nama itu tadi kan sudah membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada dikotomi, mau dia tidak lagi mendukung pemerintah atau tengah mendukung pemerintah. Tengah mendukung pemerintah pun bisa diambil tindakan hukum oleh KPK. Dan partainya biasa-biasa saja gitu kan. Nasdem juga ketika sekjennya yang pertama itu diciduk juga biasa-biasa saja gitu, bahkan dengan rela mengatakan silakan keluar dari partai kita. Lah ini persoalannya, jadi sepertinya ada sentimen politik sendiri yang dibangun. Jadi karena kecewa nampaknya tidak dilibatkan dalam banyak diskusi, lalu kemudian anasir politik itu mengalir kemana-mana. Padahal sejatinya apapun yang dilakukan oleh KPK sama, mau Nasdem masih dalam koalisi maupun setelah berada, bahkan sekarang belum keluar koalisi kan, tapi Nasdem berada di dua kaki koalisi menurut saya. Saya pernah menulis tuh di sebuah koran nasional, koran Sindo, saya pernah juga menulis ketika Nasdem menetapkan Anies, daripada sama-sama tidak nyaman, lebih baik mengambil sikap. Karena nanti apapun tindakan pemerintah, karena dianggap Nasdem sudah mengambil tindakan yang antitesa, memilih orang yang antitesa, seolah-olah pemerintah itu harus dibatasi untuk menjaga perasaan Nasdem. Tapi apakah Nasdem tidak menjaga perasaan pemerintah? Koalisi dengan koalisinya yang lain, teman-temannya yang lain. Nah itu juga harus dipikirkan. Tadi Mas Tama udah bilang PDIP juga kena, Golkar juga kena. Kita belum tahu nanti yang lain-lainnya di ujung penghayatan mereka menjadi ini kan, entah juga masih dalam koalisi yang sama atau bukan gitu. Tapi kalau dalam hal ini Mas Tama, apakah nantinya masyarakat begitu mungkin akan berpikir bahwa Nasdem ini sudah berada di persimpangan jalan, dan kemudian kalau tadi kata Bu Lely kan tidak ada koalisi yang abadi begitu, kemudian akhirnya berpindah haluan, itu mungkin nggak Mas Tama? Iya, saya rasa sah-sah saja ya kalau kemudian dikait-kaitkan lah antara penanganan perkara sama kemudian kasus korupsi dengan politik. Saya rasa memang tadi saya bilang sisi gelapnya, makanya kemudian dia kadang-kadang memang tidak lepas. Jadi ada asumsi-asumsi, ada prasangka-prasangka, ada nasir-nasir penilaian yang memang sangat jauh sekali. Tapi kan semua itu akan dibatasi oleh hukum tadi. Apa sih buktinya? Mana sih hasil pemeriksaannya? Contoh misalnya dalam perkara kasus BTS itu bagaimana menjawab kerugian yang sampai triliunan rupiah itu? Bagaimana menjelaskan ada proyek yang nilainya triliunan rupiah, kemudian dia nggak selesai, padahal sudah ada itu gimana menjelaskannya? Kan itu bukan soal politik, tapi menjelaskan soal fakta, ada pelanggaran hukum, ada kerugian negara. Jadi yang ini kemudian memang harus kita dudukan lagi, kita juga harus edukasi kepada masyarakat, sehingga kalaupun ada yang beranggapan ini politisasi dan lain-lain, itu silakan saja, hak setiap orang untuk berpikir, tapi kita harus edukasi kepada masyarakat, tidak larut kepada urusan koalisi. Ada yang penting di sini adalah bagaimana kerugian negara tersebut itu bisa dipulihkan, dan siapapun yang mengambil dari negara dia harus bertanggung jawab secara hukum. Jadi sederhana itu Iya. Sebenarnya persepsi tentang apakah ada unsur politik atau tidak bisa terjadi pada kedua belah pihak, baik Nasdem maupun pemerintah. Seandainya nih dengan apa yang sudah dibeberkan Mas Tama tadi, kan masyarakat sudah memegang di bahwa kasus ini ada kerugian negara sekian. Loh, kenapa nih KPK kok nggak bertindak terhadap Nasdem? Apakah pemerintah takut? Apakah ada
ada campur tangan pemerintah terhadap KPK, sehingga nanti pemerintah ini takut ditinggalkan oleh Nasdem misalnya. Kan unsur politik itu juga bisa menjadi demikian pernyataannya. Jadi sebenarnya bisa dibalik-balik. Jadi sepanjang penegakan hukum, coba lepaskan pikiran politik. Itu aja intinya. Apalagi kalau misalnya kita melihat misalkan seperti kasus BTS gitu, kan sebetulnya masyarakat sendiri yang di pedalaman cukup mengalami, cukup merasakan sendiri. Jadi sebenarnya memang tidak ada unsur politisasi. Tapi kalau Ibu Lely melihatnya seharusnya parpol itu bersikapnya seperti apa dan bagaimana mengkomunikasikan kepada para kader dan juga ke masyarakat dan lain sebagainya, karena memang tidak dapat ditutup kemungkinan paradigma ataupun pemikiran masyarakat itu bisa berpikir ke arah sana begitu kan, meskipun memang kenyataannya ya ini fakta yang ada, ini kerugian yang ada, dan sekarang semua sudah transparan begitu. Iya. Saya kira kan setiap partai politik itu kan pasti punya orang-orang yang super pinter lah di dalamnya, yang bisa mendeteksi dan mencari tahu benarkah kader saya seperti ini. Seandainya sikap politik itu mereka ambil, lalu mereka mengetahui bahwa memang terjadi hal yang dilakukan oleh kadernya, mereka langsung mengambil sikap. Tapi karena tadi yang kita bilang, mereka itu berada di persimpangan jalan antara koalisi dengan pemerintah, dengan koalisi yang lain yang ingin dibangun, yang tagline-nya aja berbeda loh. Tagline perubahan itu notabene kan memang berbeda dari pemerintah. Lalu apakah sikap politik yang dibangun setelah mengetahui kadernya terlibat dalam kong kali kong, sebuah proyek besar yang merugikan masyarakat banyak misalnya, apakah pemerintah harus diam saja? Nah, dengan cara itu harusnya mereka bersikap, kalau mereka ingin mengambil hati masyarakat, harusnya mereka bilang, oke, kita sudah menyelidiki secara individual atau kita sudah menyelidiki secara organisasional bahwa memang ternyata kita tidak bisa lagi melindungi kader kita. Harusnya itu yang dilakukan. Kalau memang sudah nyata, saya kira semua proyek itu kan mereka bisa mendeteksi sendiri. Mereka punya perwakilan di daerah, di tiap daerah. Apakah benar proyek itu terjadi di daerah itu? Apakah dilakukan? Mereka terjunkan saja tenaga-tenaga peneliti mereka dari internal partai. Benar nggak ini tuduhan pemerintah terhadap kita? Kalau benar, oke, kita cari buktinya. Lalu ambil sikap. Nah, sekarang apa yang terjadi? Jadi semuanya itu masih berkelindang di antara prejudice. Jadi prejudice seolah-olah pemerintah ini nggak mau lagi ngebela kita karena kita udah mendukung yang lain misalnya begitu. Baik, yang terakhir untuk Mas Tama, meskipun pada kenyataannya adalah tidak ada kaitannya apakah Nasdem ini saat ini adalah beroposisi begitu dengan pemerintahan, tapi pertanyaan saya kepada Mas Tama, apakah nanti ke depan justru akan semakin banyak atau bertambah lagi kader-kader dari Nasdem yang akan diperiksa oleh KPK atau yang disasar oleh KPK, Mas? Ya, saya rasa tadi lagi-lagi ya, KPK tidak menyasar berdasarkan apakah partai politiknya A, B, atau C, tapi dia akan menelusuri pada alat bukti yang kemudian dia miliki. Kita bisa lihat misalnya, contoh terkait dengan kasusnya BTS yang melibatkan Pak Joni G. Plate, kan juga ada penanganan perkara terkait dengan PPI atau tindak pidana pencucian uang. Yang tentu saja bicara soal pencucian uang itu follow the money. Money-nya, uangnya kemana? Lari kepada siapa dia? Siapa yang menikmati, siapa yang menyembunyikan, mengubah asal-usulnya dan lain-lain. Ini kan akan dikejar terus. Tentu saja itu tidak hanya bicara soal apakah partai A atau B atau C, tetapi lebih buktinya mana, mengarah kepada siapa, dan siapa yang harus tanggung jawab. Jadi kalau kemudian kemungkinannya akan bertambah atau tidak, dari penanganan perkara yang sekarang KPK lakukan, ya pasti bertambah. Cuma apakah dia Nasdem atau bukan, ya bisa partai Nasdem, bisa juga yang lain-lain. Jadi sangat kejahatan yang terjadi. Jebakan Batman pertanyaannya. Ya bisa jadi, karena akan semakin panjang nanti pemeriksaannya. Apakah menjadi saksi atau tersangka, apakah dari Nasdem atau dari partai yang lain. Bisa jadi berkolaborasi dengan partai politik lain loh gitu. Termasuk yang sekarang ada di pemerintah gitu loh. Jadi kita sudah membuktikan banyak soal tentang itu. Bahkan kalau misalnya kejadiannya di DPR, bahkan politisi yang tidak menangani bidang itu juga bisa terlibat loh. Jadi karena apa? Dia punya kekuasaan politik dengan partainya, gitu loh. Makanya semakin kalau dilihat sebenarnya bukan karena kedekatan dengan pemerintah atau enggak, karena kan terkadang ketika memiliki kedekatan, kemudian akhirnya memanfaatkan celah dan akhirnya seolah-olah lindungi dulu lah kader kami gitu kan. Nyatanya kan tidak terlindungi juga yang dekat pun. Gitu. Baik dekat maupun jauh, oposisi, ketika memang melakukan pelanggaran secara hukum ya berarti memang harus siap untuk diperiksa. Baik, terima kasih Mas Tama dan juga Ibu Lely. Sepertinya kalau waktu kita tidak akan cukup kalau membahas ini hanya beberapa waktu. Baik, terima kasih Mas Tama untuk informasinya. Selamat sore Mas, dan selamat sore Ibu Lely. Terima kasih untuk waktunya.